Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erma Julia Pratiwi dengan NIM 2502016072. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali esai saya yang berjudul Merdeka yang Bertahap, Dinamika Inkrementalisme dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka muncul sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran di Indonesia, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi siswa. Selain itu, kebijakan ini juga dilatar belakangi oleh pengalaman sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 yang dinilai kurang berhasil karena diterapkan secara serentak tanpa kesiapan yang matang dari guru maupun infrastruktur pendidikan. Dalam menganalisis kebijakan ini, saya menggunakan model inkremental yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik umumnya tidak dibuat secara besar dan langsung, tetapi melalui perubahan kecil yang bertahap, fleksibel, dan menyesuaikan kondisi di lapangan. Hal ini terlihat jelas dalam proses penerapan kurikulum merdeka. Pertama, pada tahun 2020 hingga 2021, pemerintah menerapkan kurikulum darurat sebagai penyederhanaan dari kurikulum 2013. Kedua, pada tahun 2021 hingga 2022, kurikulum merdeka mulai diuji coba secara terbatas di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Ketiga, pada tahun 2022 hingga 2024, kurikulum ini mulai ditawarkan sebagai opsi bagi seluruh sekolah di Indonesia tanpa kewajiban untuk langsung menerapkannya. Kemudian, tahun 2024 menjadi tahap evaluasi untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan banyak aktor seperti pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, guru, hingga orang tua. Dalam prosesnya terjadi berbagai kompromi, misalnya antara kewajiban dan pilihan, serta antara fleksibilitas dan standar nasional. Kelebihan dari pendekatan inkremental ini adalah kebijakan menjadi lebih adaptif dan tidak menimbulkan penolakan besar, karena sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu perubahan yang terjadi cenderung lambat dan belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah struktural, seperti ketimpangan kualitas guru dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Selain itu, proses kebijakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman kegagalan kebijakan sebelumnya, perkembangan teknologi digital seperti platform Merdeka Mengajar, serta kondisi sosial seperti adanya learning loss akibat pandemi. Di sisi lain, hambatan yang muncul antara lain kesiapan guru yang tidak merata, kurangnya akses teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Sebagai kesimpulan, kurikulum merdeka merupakan contoh kebijakan publik yang dirancang secara bertahap dengan pendekatan inkremental. Pendekatan ini terbukti lebih realistis dan mampu mengurangi penolakan, namun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Sekian penjelasan dari esai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.